Oke, ini saya sebenarnya tengah buat video ke channel saya yang lain, tapi saya cerita sama kalian pemirsa. Sebelum itu kita openingnya dulu. Selamat sore, berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri pemirsa ya. Di sini mungkin kita agak sedikit gibah, nggak gibah juga. Saya berbicara dengan pengalaman saya sendiri karena saya juga pernah menjadi salah seorang TKI. Kak Sri, TKI sama TKW apa sih Kak Sri bedanya? Tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja wanita ya. Jadi TKW itu juga adalah salah satu tenaga kerja yang berasal dari Indonesia, tetapi ianya hanya kepada perempuan sahaja. Dan kebanyakannya TKW ini tuh jadi pembantu rumah tangga, ya kan, atau ngurus-ngurus lansia, begitu pemirsa. Tapi kalau TKI tenaga kerja Indonesia, dia ada lelaki ada perempuan, dan selalunya mereka akan bekerja di bagian kilang, gitu pemirsa ya. Oke, baru-baru ini mungkin kalian udah dengar beritanya salah seorang warga negara Indonesia yang bekerja ke Malaysia pemirsa ya, meninggoy di Malaysia ya. Dari kejadiannya saya baca tuh dia tuh meninggoynya di hotel dan dibunuh oleh 2 orang lelaki. Salah satu lelakinya itu adalah warga negara asing berkebangsaan Bangladesh ya kan pemirsa. Saya sebenarnya nggak mempermasalahkan orang jatuh cinta kepada siapa, tapi kan setiap manusia udah dibekali otak ya kan, dan fungsinya juga semua berfungsi secara sempurna gitu. Nggak bisakah kita memikirkan, hai kamu dari Bangladesh datang ke Malaysia mencari kerja, mencari uang, merubah ekonomi keluarga di kampung, so maknanya kamu juga bukan orang senang ya kan. Katakan orang susah enggak lah, katakan bukan orang senang ya kan. Saya juga dari Indonesia, saya tinggalkan family saya jauh dari family saya sebab saya mau merubah ekonomi di kampung. Saya mau mengangkat derajat keluarga saya mau memperbaiki taraf hidup keluarga saya. Sebab saya bukan orang senang di kampung. Jadi kalau misalkan kalau dulu 2 pangkat 2 artinya 2 dikali 2 ya kan. Kalau kurang senang dikali kurang senang ya melarat lah jawabannya, betul tak? Tapi mohon maaf ya, jangan kalian tersinggung dengan kata-kata saya. Sebenarnya kata-kata saya itu agak menyakitkan, tapi ianya adalah realita. Ya, so pemirsa, saya ceritakan dulu kronologinya. Jadi si mangsa ini, ya, dia itu perempuan berusia, kalau saya tidak silap tadi 34 tahun, ya, memiliki 8 anak. Saya pun pikir 8 anak, 34 tahun. So umur berapa? 38 kita kurangkan 34 kurang 8 26. Mungkin dia kawinnya awal, dan mungkin nggak tahu lah, itu masa kita permasalahkan. Ngapain kita permasalahkan orang yang banyak anak dengan ada suami, sedangkan zaman sekarang nggak ada suami pun boleh beranak, betul tak? Oke, jadi dia itu umurnya 34 tahun, berasal dari Bali, kemudian bekerja di Malaysia ya. Kemudian dia menjalin hubungan dengan warga negara asing berkebangsaan Bangladesh. Motifnya itu cemburu. Mayatnya juga ditemukan di hotel pemirsa. Mungkin mereka check in, terjadi cekcok atau bagaimana, kita tidak tahu lah ya pemirsa. Satu hal yang saya salut kepada warga negara Indonesia ini, di mana saja motifnya itu cemburu, dan dia akhirnya dibunuh. Dari yang saya baca, ketika ditemukan itu tuh berlumuran darah katanya di hotel itu pemirsa. Nah, kenapa saya bilang saya salut dengan warga negara Indonesia ini? Sifat nasionalisme mereka ini kuat ya, tak kisah suku apapun. Suku Bali ke orang Karo, ke orang Batak, orang Jawa, apa aja, kalau misalkan udah tahu warga negara Indonesia, mereka akan saling bantu-membantu. Jadi biaya yang diperlukan untuk memulangkan jenazahnya itu 18 juta pemirsa. Dan TKW dan TKI Indonesia yang ada di Malaysia itu membuat open donasi dan mengumpulkan dana, dan duit yang sudah diperoleh itu diserahkan langsung kepada keluarga di kampung. Karena pihak keluarga juga nggak menuntut apa-apa, mereka hanya minta pemulangan jenazah itu agar tidak dipersulit gitu pemirsa. Tapi walau bagaimanapun di Malaysia itu hukuman amat sangat ditegakkan. Jadi kedua suspek ini tadi, kedua tersangka udah ditangkap pemirsa ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini pemirsa adalah pemirsa, tekadkan dalam hati tujuan utama kamu apa ya. Seperti saya dulu, ada kawan saya tahu itu, saya bilang tadi agak menggibah sedikit pemirsa, pun nggak tahu apa di kepala otaknya gitu ya. Jadi saya dulu waktu berangkat ke Malaysia, kami sekitar 40 lebih lah, ramai kan ya. Jadi 40 dari Medan sampai di
Kuala Lumpur, kami menunggu lagi pesawat dari Pulau Jawa. Di sana ada 32 orang, pokoknya 30-an lah, nggak tahu saya. Oke. Masa kami mau berlepas dari Medan, ada satu kawan saya ini, kebetulan dia ini janda pemirsa, 3 anaknya. Bukan air mata saja yang keluar pemirsa, ingusnya pun keluar menangis karena meninggalkan anaknya yang paling kecil itu kemarin umur 3 tahun. Nangis terjerit-jerit dia nangis di airport pemirsa ya. Saya karena udah dari dulu juga merantau, biasa aja gitu. Terus karena saya dulu juga ke Nias, bolak-balik naik pesawat, udah biasa aja gitu pemirsa. Yang tahu satu-satunya saya ke Malaysia adalah adik saya, ya. Jadi dia nangis sampai di pesawat. Saya bilang, kenapa kamu nangis sekali seperti itu? Di dalam pesawat pun dia doa juga nangis, katanya nggak sanggup aku ninggalin anakku karena terlalu susahnya di kampung, makanya aku tinggalkan anak aku, Tuhan tolong aku, kayak gitulah katanya pemirsa. Bulan pertama dia gajian, dia kirim ke kampung. Bulan kedua dia belikan handphone dan dia color rambutnya. Dan karena kami satu shift kemarin, and then bulan ketiga, bulan keempat tuh udah tak nampak. Kalau misalkan cuti itu udah tak nampak dalam bilik gitu. Belakangan karena saya selalu sembang sama emaknya di kampung, kebetulan dekat kampung kami kan, ditanya emaknya lah, di mana si anaknya ini, karena yang belah anak dia di kampung itu emak dia, katanya nggak ngirim ke kampung. Ya saya juga nggak tahu masalahnya apa ya kan. Terus saya tanya, kenapa nggak kirim ke kampung uang sekolah anakmu? Kata mamamu mau naik-naikan, kenapa belum dikirimkan uang baju sekolah? Saya bilang gitu kan. Terus katanya gimana? Sri, pinjam dulu uangmu 2 juta. Gaji nanti ku bayar. Tolong ini. Padahalan pemirsa, baru tanggal 7 kemarin itu. Pokoknya baru advance atau baru gaji gitulah. Entah tanggal 17, entah tanggal 7, pokoknya gitulah. Pokoknya baru gaji gitu. Saya bilang belum ada seminggu pun gaji, kemana uangmu semua? Iya, rupanya dia couple dengan lelaki. Kalau yang ini pula, dia couple dengan lelaki. Lelaki ini habis minta duitnya gitu pemirsa. Jadi habis duitnya itu, ya udah dia nggak ngirim ke kampung gitu ya kan, sia-sia. Kamu tuh shift malam kamu nggak tidur ya kan, shift pagi kamu tuh kadang-kadang masih ngantuk, udah harus berangkat kerja. Apalagi kalau di production mau pergi kencing ke tandas pun harus berantur. Kita mau pergi, nanti kata leader, tunggu, masih ada di luar 3 orang, nanti masuk baru kau keluar. Senang-senang bagi duit sama lelaki gitu loh pemirsa, ya kan. Saya bukan menggibah sih, cuman saya itu kadang-kadang sedih melihat kita perempuan-perempuan Indonesia ini, khususnya yang janda-janda atau yang memiliki suami gitu pemirsa. Tanya dalam hati, kalau kita tak boleh istilahnya tak boleh menahan nafsu, ya kan, menahan hawa nafsu seks kita yang sudah seperti anjing gila, nggak usah jauh-jauh dari suami. Kalau memang ekonomi sulit, ya udah sama suami aja pergi gitu. Jangan sampai ya seperti ini tadi gitu loh pemirsa. Tanamkan dalam hati tujuan utama kamu itu apa gitu. Hindari bergaul dengan orang-orang yang memang nggak bisa duduk diam. Mereka itu kalau cuti aja mau pergi, mau cuti aja, hindari kawan-kawan seperti itu. Kalau di bilik saya dulu pemirsa, kami ada 6 orang. 4 orang di dalamnya itu janda, 1 orang baru habis sekolah, dan saya. Bilik kecil bilik kecil. Pokoknya kalau misalkan kami kemarin kan saya shift R, mereka shift Q, terus kita jadi satu shift semua gitu kan. Kalau kami duduk di bawah itu tuh nggak cukup, saking kecilnya biliknya gitu pemirsa. Ada yang merokok di dalam, ada yang ya satu perempuan 2-3 pacar dia gitu, sana gantian ini gantian. Tapi kan terpulang pada kita. Jadi saya sama yang baru tamat SMA ini tuh, kalau cuti ya udah di depan hostel aja beli apa-apa, udah gitu samping hostel duduk-duduk main handphone gitu aja, tidur sama-sama tidur. Karena kalau cuti pun yang kawan sebilik nggak ada di bilik, mereka pergi kemana-mana gitu. Karena di Malaysia ini kita kan nggak ada pengawasan, nggak ada family yang harus kita segani, nggak ada suami yang harus kita takuti, ya kan, nggak ada tetangga yang harus kita hindari, mulut tetangga. Pokoknya nggak ada siapa-siapa, kamu freedom, bebas kamu membuat apa saja. Nah disitulah kontrol diri kamu diuji. Kalau kamu nggak bisa, memang kebanyakan perempuan ya, kalau di kampung kami ini, kalau perempuan yang udah katanya pergi ke Malaysia, orang akan mempertanyakan, elok lagi kita gitu pemirsa, walaupun bukan semuanya. Makanya kadang-kadang kalau saya dengar berita perempuan Indonesia meninggoy atau berpacaran dengan Bangladesh, aduh, saya nggak merendahkan orang Bangladeshnya, cuman kebanyakannya memang kita dianggap murahan loh. Pernah saya dengar telinga saya sendiri, kalau nak couple dengan perempuan Indon cukup bayar 1 bungkus nasi lemak cukup. Katanya, rendah kali lah kita ini pemirsa. Betul tak? Karena hanya
seketul dua seorang dua yang seperti itu, semua perempuan Indonesia udah direndahkan. Tapi kalau misalkan kita ada kritik seperti ini, ngapain kau urusin hidup orang, ngapain bla 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 bla, kata orang komen. Kalau nggak ada yang speak up, lama-lama nanti harga diri perempuan Indonesia tuh nggak ada. Jumpa lagi di cerita berikutnya. Bye.